Shalom, salam sejahtera, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah berkomentar, yang sudah like, yang sudah menonton video-video saya sebelumnya. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silakan tekan tombol subscribe di sebelah kanan video saya ini, dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasi agar teman-teman bisa kembali mendapatkan video-video terbaru yang akan saya upload nanti. Dan juga jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan video saya ini untuk teman-teman kita yang lain agar kita terus dikuatkan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan sebuah video dari Subandi T. Sukoco, atau siapa julukannya itu, M. Bektik. Ya, M. Bektik. Ya, Gusti M. Bektik, yang mengambil dua bagian Alkitab. Nah, di sini saya tidak mengambil semua yang dia jelaskan, namun saya akan mengambil dua bagian Alkitab. Yang pertama yaitu Filipi pasal 2 ayat 6 dan juga 2 Petrus pasal 3 ayat 16 sampai 18. Dalam judul videonya dia berikan bahwa kita Kristen tersesat. Ya, itu menurutnya ya teman-teman. Oke, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita saksikan videonya berikut ini sebelum saya menjawab dan menanggapi apa yang disampaikan oleh orang tua satu ini, Tete Sukocok, buat kita semua. Dan jawaban saya juga akan ambil dalam ayat-ayat Al-Quran buat menanggapi apa yang salah disampaikan oleh Subandi T. Sukoco. Langsung saja kita cek videonya berikut ini. Gitu. Perhatikan serius, aku mungkin agak buru-buru ini menjelaskannya. Gitu. Jadi tema kita hari ini adalah Kristen tersesat. Tersesat di terjemahan. Terjemahan ya. Terjemahan Filipi 2:6. Nih ya. Filipi 2:6. Nih. Tersesat di terjemahan Filipi 2:6. Nih. Kristen mana? Tritunggal. Tersesat di mana di terjemahan? Terjemahan mana? Filipi 2:6. Tuh. Oke, aku kasih tahu dulu. Bentar aku minum. Kiriman-kiriman Paulus ini, surat Filipi 2:6 ini adalah surat dengan gaya penulisan yang bahasa yang terbaik, bagaimana cara Paulus mendeskripsikan tentang sosok Yesus itu. Tapi sayangnya surat ini tidak dipahami dengan baik oleh teman-teman Kristen Tritunggal gitu. Karena apa? Karena mereka berpihak terhadap terjemahan, dan terjemahan itu sudah diterjemahkan secara eisegese. Jadi si penerjemah itu memaksa kitab sucinya supaya tunduk seperti yang dimauin oleh si penerjemah. Bukan si penerjemah tunduk terhadap kitab suci, bukan eksegese, tapi eisegese yang dilakukan. Kitab suci diperkosa supaya tunduk terhadap kemauan si penerjemah. Itu namanya eisegese. Itu yang dilakukan LAI. Seharusnya LAI jangan berbuat demikian lah. Jadikan produk Anda itu netral. Masalah Anda berpaham Tritunggal itu urusan Anda, hak Anda, dan kita hormati. Tetapi produk Anda itu akan dipakai oleh seluruh Kristen. Sedangkan Kristen itu ada Allah Tunggal, ada Allah Tritunggal. Gitu loh. Jadi terjemahkan saja sebagaimana apa yang harus diterjemahkan. Dan lagi pula tambahannya tadi itu tidak dalam tanda kurung gitu loh. Oke, situ aku agak cepat-cepat, kalian perhatikan gitu. Sebelum ke sini aku akan jelaskan dulu 2 Petrus ya. Ya, surat ketiga nomor 15 sampai 18. Nih. Supaya kalian tahu siapa itu, bagaimana tulisan-tulisan Paulus, supaya kalian tahu Paulus ini bagaimana gitu loh. Oke. Baca sini. Nih, tentang hari Tuhan ya. Baca nanti ya. Di sini di 2 Petrus 3 ya, 2 Petrus 3 ini baca semua supaya tahu. Tapi intinya nanti mulai surat ke-15. Aku baca di sini.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk bertobat selamat seperti juga Paulus. Ingat, saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu menurut hikmah yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu adalah hal-hal yang sukar dipahami. Tahu ya, sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Lihat, ini pesan Petrus terhadap, kalau kita berhadapan dengan tulisan-tulisan Paulus, itu memang sukar dipahami. Karena Paulus itu terdidik, dia sekolah, dia murid, punya guru namanya Jemair. Bahasanya tentu tidak bahasa pasaran, dia pakai bahasa sastra, ada alegoris, ada metafora, ada hiperbol. Nah, ini harus dipahami, gitu loh. Oke, sekarang kita lari ke Filipi. Oke. Filipi dimulai 2 ini ya. Filipi 2 sampai 1 perikop ini intinya apa sih sebetulnya? Intinya bahwa Paulus ingin mengajarkan kepada jemaatnya, hiduplah kamu dalam kerendahan hati. Jangan sombong, rendah hati. Contoh yang digunakan adalah Yesus. Gitu loh. Kerendahan hati gitu loh. Oke. Nanti dibaca semua ya. Aku baca ini intinya. Kalau kita baca apa yang diterjemahkan LAI yang sudah diintervensi, ya memang akhirnya nanti ini tidak bisa tidak mengatakan bahwa Yesus itu setara dengan Allah, gitu loh. Kalau menurut terjemahan LAI, gini, oke, aku baca ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lihat, teks ini kalau kita pahami, mau nggak mau memang akan mengatakan, memang kita harus akui bahwa Yesus setara dengan Allah. Gitu loh. Aku ulangi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nih. Nanti 7-nya lanjutkan ya, tentang pengosongan itu. Ya. Sekarang kalau Yesus setara ya, kalau Yesus ini, sekarang kita biarkan terjemahan LAI ini. Oke lah, Yesus setara. Baca dari 7 nanti sampai ketemu surat 9. Yang ke-9, lihat ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapa yang meninggikan Yesus? Allah. Terjadi relativitas, korelasi antara relatif dan absolut tidak di sini? Karena ada jelas sekali bahwa Allah itu absolut, sedangkan Yesus itu relatif. Karena apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Kalau nggak ditinggikan ya nggak tinggi. Berikutnya, dia yang mengaruniakan nama di atas segala nama. Yesus itu the name of the name, tapi dari mana itu? Dari karunia. Bagaimanapun yang memberi dan yang diberi itu tidak selevel, bos. Dulu. Jadi kalau ini dianggap setara, dia akan benturan dengan ini karena ini menyatakan ketidaksetaraannya. Oke teman-teman, dan untuk menjawab Subhanallah Sukocok, saya juga akan memakai bagian-bagian Al-Quran berikut ini untuk menjawab semua tudingan-tudingan yang salah dari Subhanallah Sukocok mengenai Yesus Kristus dan juga Paulus di dalam pekabaran Injilnya tentang Yesus Kristus. Teman-teman bisa melihat bagian-bagian Al-Quran yang saya bagikan ini, dan teman-teman juga bisa mencari lebih jelasnya di internet. 6 ayat terpenting, ya judulnya 6 ayat terpenting dalam Al-Quran tentang siapa itu Yesus Kristus. Dan teman-teman akan menemukan bagian-bagian ayat Al-Quran ini yang berbicara siapa itu Yesus Kristus, atau yang dikenal oleh teman-teman kita yang muslim yaitu Isa Al-Masih. Ya, ini jawaban buat Subhanallah Sukocok agar kedepannya engkau kalau berbicara tentang Alkitab kami berhati-hatilah, karena kami orang Kristen ada di sini untuk membelah ajaran-ajaran kami dan membelah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Iya, itu tadi jawaban dari saya terkait 6 ayat dalam Al-Quran yang begitu mengistimewakan Yesus Kristus, atau di dalam Islam disebut Isa Al-Masih. Ya teman-teman, kalau kita kaitkan ayat-ayat tadi di dalam Al-Quran dan juga di dalam Injil, betapa agungnya Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus disebut kalimat Allah. Dan kalimat Allah di sini berarti keluar dari dalam diri Allah itu sendiri. Dan kalimat itu atau kalimatullah itu adalah firman Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia dan dilahirkan lewat perawan bernama Maria. Di dalam Islam dikenal perawan bernama Maryam. Namun ini pun salah, karena Maryam tidak hidup di zaman Yesus Kristus. Yang hidup di zaman Yesus Kristus adalah Maria. Namun dari ke-6 ayat tadi, teman-teman yang muslim bisa lihat, dan terlebih khusus buat Subandi Tesukocok, ya lihat baik-baik ayat di dalam Al-Qur'anmu yang berbicara tentang siapa itu Yesus Kristus. Mengapa kami orang Kristen menyebut dia Tuhan dan Allah? Karena dia adalah inkarnasi dari Allah itu sendiri lewat firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi jawabannya jelas di sini, bahwa apa yang ditulis oleh Petrus tentang Paulus, salah satunya adalah engkau, Subandi Tesukoco, yang tidak akan dapat memahami isi Alkitab kami dan akan memutarbalikan isi di dalam Injil-Injil kami. Surat Petrus ini bertujuan mengingatkan kepada kita orang-orang Kristen yang percaya sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, bahwa kita harus berhati-hati bukan kepada Paulus, namun kepada orang-orang yang suka memutarbalikan isi-isi dalam Alkitab kami, termasuk engkau, termasuk kamu, si gondrong, Subandi Tesukocok. Ya, kalau Subandi Tesukocok engkau melihat video saya ini, silakan berkomentar dan saya akan menanggapi kamu. Dan saya juga akan membalas semua apa yang kamu kaitkan, bicarakan tentang Yesus Kristus dengan ayat-ayat Al-Quran. Perlu kau ketahui, Subandi Tesukocok, bahwa saat ini zamannya zaman dunia digital. Kita akan mencari tahu siapa Yesus Kristus, dan kita akan mencari ayat-ayat yang terkait dengan Yesus Kristus di dalam Al-Quran. Dan ini sangat mudah untuk ditemukan, seperti contoh tadi 6 ayat yang telah saya bagikan tadi. Sekali lagi, buat teman-temanku yang muslim, mari kalian jangan terus mau dibodohi dengan ceramah-ceramah bodoh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti Subandi Tesukocok, pintar kocok-kocok ayat Alkitab, namun sendiri tidak mengerti dengan ajaran-ajarannya. Nabi besar Muhammad juga mengakui bahwa Yesus adalah kalimatullah Allah atau firman Allah itu sendiri. Bagaimana pengikut-pengikutnya seperti Subandi Tesukocok tidak mengakui Yesus Kristus? Oke, itu dari saya tanggapan buat Subandi Tesukocok. Semoga kau bisa melihat video saya ini dan menanggapi video saya ini. Saya tunggu kamu di klarifikasi video-video kamu, dan saya juga menunggu kamu di komentar, di kolom komentar saya ini, khususnya buat Subandi Tesukocok. Terima kasih buat teman-teman yang Kristen yang sudah nonton, dan yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah bagikan video saya ini. Semoga Tuhan Yesus terus memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.